leader kalau dia mau jadi the smartest person in the room itu bahaya banget. Iya, iya. Itu bahaya banget. Iya. Itu nggak kaya biasanya Iya. komunitas kayak begitu. Iya, betul. Karena leadernya cuma ngerasa dia yang paling pinter, dia yang paling punya jawaban, Iya. dia yang tahu semuanya, sementara anggota yang lain tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Itu nggak sehat banget. Iya. Bahaya loh jadi orang yes man. Oh gitu ya? Ya. Tergantung. Maksudnya konteksnya ini apa nih? Orang yang selalu yes man. Yes man itu orang yang seringkali nggak mau konflik, nggak mau ngecewain orang. Jadi dia jadi yes aja terus. Iya. Apa aja yes gitu. Nggak pernah punya. Kalau buat gue sih nggak punya pendirian orang-orang seperti ini. Dan sebenarnya bukannya nggak punya pendirian, ada juga orang itu memang dia punya pendirian, cuman ada kepentingan juga supaya ya untuk misalnya buat jabatan atau untuk bisa diterima di tempat pergaulan gitu, nyenengin bosnya, menyenangkan, ya, walaupun dia punya pendapat yang berbeda gitu, cuman kan itu nggak sehat, apalagi di tempat kita kerja ya, di perusahaan nggak akan bisa membangun gitu dengan orang-orang yang yes man gitu. Betul banget. Dan ini banyak di organisasi, di perusahaan-perusahaan. Banyak orang yang karena takut konflik, cuman asal bos senang saja, akhirnya jadi punya sikap seperti ini. Walaupun dia udah tahu itu kesalahan, itu tidak benar, itu kebohongan, tetap aja dia yes aja gitu. Tapi juga ada juga kondisi di mana memang pemimpinnya, leadersnya, memang seperti otoriter. Ya. Jadi dia berharap semuanya tuh yes man. Kalau sampai nggak yes man, itu dimasalahkan gitu. Sehingga untuk demi pekerjaan dia mau nggak mau dia jadi yes man. Ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Ya. Ada orang yang memang yes man karena memang untuk kepentingan. Ada yang seperti memang terjebak. Akhirnya orang bilang ya udahlah. Kalau memang dia ngomong kita iyain aja lah, percuma. Gue seneng banget sama film Bohemian Rhapsody, lo nonton nggak? Nonton 17 kali gue. Ya, Rami Malek. Iya. Itu ada adegan waktu mereka rapat waktu mau Live Aid, yang Freddie balik dan dikasih kondisi sama 3 temennya. Freddie Mercury itu bilang gitu loh, waktu gue lagi di Munich di Jerman ngerjain album solo gue, karena waktu itu dia vacuum dari Queen. Ngerjain album solo gue, itu semua musisinya itu yes man sama gue. Gue ngomong apa aja dikerjain sama mereka. Iya. Beda sama di Queen, dia bilang. Ada Roger Taylor, dia sebut nama-nama drummernya. Ada Roger Taylor yang selalu kasih gue pushback. Wah, gue waktu lihat adegan itu gue bilang ini dia nih. Ternyata pushback tuh penting daripada yes man. Betul. Gitu loh. Jadi Roger Taylor setiap Freddie ngasih ide apa, disanggah dulu dalam tanda kutip. Malah dia kadang-kadang suka edit ide-ide lain yang memperkaya lagu-lagunya mereka gitu loh. Benar banget seperti gue bilang kan ada dua sisi. Kalau seorang leader atau pemimpin yang memang selalu berharap anak buahnya yes man, itu pasti usahanya gak akan berkembang. Terus juga apa sebenarnya yang dia jalankan itu karena itu cuma satu arah gitu. Tapi orang yang berkepentingan hanya yes man aja, dia juga gak akan bisa berkembang gitu. Iya. Jadi orang yang suka memberikan pushback itu sebenarnya dia mau apa ya, demi kebersamaan mereka maju bersama, dia kasih pushback. Betul. Tapi seringkali ya kulturnya orang Indonesia segala macam, orang yang pushback dipikir kurang ajar. Ya kan? Dipikir ngelawan dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin di podcast kita sebelumnya kita bahas DISC ya. Ada orang yang emang diem cuman supporter. Nah, ini bahaya juga orang-orang flekmatis dan melankolis. Kalau tidak dewasa, mereka bisa kejebak jadi yes man. Gitu. Asal gue jadi supporter yang baik aja lah gitu. Karena nggak mau konflik mereka. Orang flekmatis dan melankolis. Jadi kebanyakan mereka tuh jadi yes man akhirnya. Nggak suka kasih pushback. Gitu. Jadi sebenarnya pushback tuh penting, nggak kurang ajar kok. Iya, pushback itu penting. Cuman memang kadang-kala harus tahu cara penyampaiannya juga. Betul. Ya kan kadang-kadang kayak orang maksudnya untuk pushback, tapi lebih kesannya kayak mengkritik, kayak menjatuhkan gitu.
Tapi kan sebenarnya kritik itu harus kritik yang membangun dan juga memberikan solusi juga gitu. Kira-kira apa nih kayak gitu, yang baiknya seperti apa Ya, gitu. pushback sebenarnya kan itu paket ya. Iya. Bukan cuma sanggahan tapi ada solusinya. Iya, betul. Ada added value, ada added ideas misalnya. Ya, pushback itu sebenarnya kaya sebenarnya. Iya. Jadi kalau semua orang dibikin sama, kita nggak kaya sebenarnya. Jadi dalam satu organisasi, satu perusahaan, kalau emang idenya tuh bagus dari setiap orang, kan jadi kaya. Iya. Idenya bisa jadi mahal banget. Iya. Kayak penulis lagu lah ya. Iya. Penulis lagu waktu John Lennon tulis lagu sendiri, dibanding sama John Lennon tulis berdua Paul McCartney, beda langsung. Iya, iya. Beda. John Bon Jovi nulis lagu Karena sendiri. lebih kaya. Sama Richie Sambora waktu duet, jadi kaya lagunya gitu loh, jadi kaya banget gitu. Nah itulah pushback. Jadi yes man itu I don't think is bukan sikap yang bagus buat gue. Iya, kalau pengertian yes man itu kan sebenarnya lebih ke negatif ya, karena yang pengertian orang yes man itu kan dia nggak membangun gitu hal-hal seperti kayak di cerita yang film Bohemian Rhapsody itu kan gitu. Film apa? Bohemian. Apa? Film apa tadi? Iya, itu maksud gue gitu. Apa sih bilangnya sebutnya apa? Bohemian Rhapsody. Iya, Bohemian Rhapsody. Oke. Ya gue cuman pengen ini respons lo aja gitu. Mister ngeles. Iya, tapi kan banyak orang yang suka terjebak di dalam circle seperti itu, gitu. Termasuk pertemanan. Iya. Sehingga akhirnya pertemanannya itu cuma yang benar-benar yes man aja. Akhirnya ya sama-sama semuanya terjerumus menurut gua. Kalau baru bubar gereja banyak yes man ya. Kalau ditanya mau dimakan di mana? Ya kan itu pertanyaan yang common kalau baru selesai kebaktian kan, kita mau makan di mana gitu. Semuanya pada bilang terserah. Padahal Kan? Padahal semua lagi lapar. Dan pasti semua orang kalau lagi lapar tuh semua punya punya keinginan makanan tersendiri gitu yang spesifik. Cuman karena ya gitulah. Maksud lo gitu. Nah, jadi mungkin karena kultur ya. Jadi ya udah ngikut aja ngikut jadi yes man gitu loh. Sebenarnya mereka ini sebenarnya udah pengen makan apa Ya, gitu. kita semua sama kayaknya. Kalau lagi lapar pasti punya bayangan makanan yang spesifik kan. Iya. Cuman karena kultur ya, sekali lagi mungkin yang gak enakan segala macam itu bisa jadi lead us jadi yes man. Iya. Ya asal bapak senang ngikut aja. Dan padahal nggak apa-apa loh. Kalau di tempat pertemanan menurut lo dampak hal apa yang bisa negatif karena iya maksudnya yes gini, man? kalau dalam pertemanan itu susah. Karena akhirnya cuma satu pihak aja akhirnya yang kelihatannya otoriter jadinya kan. Yang mau-maunya dia aja kemana karena semua teman-temannya pada yes aja gitu. Iya. Padahal pertemanan yang sehat adalah kalau salah satu atau setiap teman yang ada di komunitas tertentu itu bisa kasih pushback. Iya. Pushback paket ya. Iya. Bukan cuman sanggahan, bukan cuman mau jatuhin teman kita tapi kasih solusi atau nambahin ide yang lebih bagus gitu loh. Ya kayak kita aja kan, kita seringkali banyak bertolak belakang juga kan gitu. Tapi ya apapun perbedaan kita, ya sebenarnya tujuannya kalau gue kasih masukan sama lo atau kasih challenge itu untuk yang lebih baik aja gitu. Iya. Dan Bukan sebaliknya untuk juga jatuhin. lo kan juga nggak selalu agree dengan apa yang gue pikirkan gitu. Tapi tujuannya memang untuk semuanya lebih baik gitu. Iya. Gue gak ngebayangin kalau semuanya kayak misalnya lo yes, gue yes semuanya gitu, ya kita nggak akan bisa improve ya in all things. Apalagi leader ya. Leader kalau dia mau jadi the smartest person in the room itu bahaya banget. Iya. Itu bahaya banget. Iya. Itu nggak kaya biasanya komunitas kayak begitu. Iya, betul. Karena leadernya cuma ngerasa dia yang paling pinter, dia yang paling punya jawaban, Iya. dia yang tahu semuanya, sementara anggota yang lain tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Itu nggak sehat banget. Iya. Dan akhirnya persahabatan itu sulit ya di situ. Semua yes man itu Karena kan. kalau as a leader, if you are the smartest in the room, then you will never improve gitu. Ya. Dan you fail sebenarnya. Iya. Lo gagal jadi pemimpin sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan kebanyakan orang maunya seperti itu, gitu. Karena dalam faktor dia nggak mau belajar lagi kayak gitu. Kalau dia pindah ke tempat yang dia tahu orang-orang yang di sekitarnya lebih baik, lebih pintar daripada dia, kan dia harus belajar lagi daripada orang-orang itu. Betul. Ya makanya kan
karena kita kita berada di satu komunitas, seharusnya itu memperkaya kita kan. Kalau semuanya nggak yes man, semuanya throwing the ideas gitu loh. Itu bagus loh, ide-ide ditaruh di meja itu kan bagus, memperkaya kita. Dan gue rasa itu juga termasuk to be authentic aja ya, Iya, gitu. iya. Dan sekarang ini kan karena orang-orang yang authentic, orang-orang yang different, orang-orang yang unik, itu kan quite rare ya, sehingga akhirnya semuanya copy paste. Tapi kalau we want to be different, distinguished gitu kan, berarti kita nggak selalu agree semua, Iya. gitu dengan apa yang ada di luar sana. Exactly, gitu. exactly. Tapi ya sekali lagi di Indonesia ini banyak kita lihat ya, depan mata masih banyak orang yang kulturnya seperti itu. Yang mungkin malu, takut salah, takut diejek, takut diketawain, akhirnya tidak berani speak up. Nggak berani speak Nah, up. lo kan ngerti banyak tentang musik nih. Lo bisa kasih contoh nggak gimana orang-orang musik itu yang nggak terlalu terpengaruh dengan lingkungan gitu sehingga akhirnya mereka punya warna sendiri gitu karena mereka nggak yes dengan apa yang ada di luar sana gitu. Wah, ini keren banget nih. Ya, gue sih sangat salut sama band-band dari 70-an dan 80-an. Mereka itu dengan studio yang sama. Alat musiknya sama. Alat rekamnya sama. Tapi setiap band punya keunikan. Soundnya beda, sound gitarnya beda, sound drumnya beda. Oh, jadi seringkali mereka di studio yang sama, Di studio yang sama. pakai alat musik yang sama. Pakai alat yang sama, pakai alat rekam yang sama, pakai mixer yang sama. Wow, nah itu keren. Tapi bisa produce different sound gitu loh. Setiap band. Gitu kayak kuping gue nih kalau denger Bon Jovi gue udah tau oh ini Bon Jovi nih. Gue denger Genesis, oh ini Genesis. Gue denger Rush, oh ini Rush. Oh ini Def Leppard. Oh ini Black Sabbath. Oh ini Iron Maiden gitu. Udah tahu gitu loh. Karena mereka punya unique sound itu, setiap band tuh masing-masing punya sound tersendiri. Gitu. Nah, ini bukti bahwa nggak gampang orang di sana tuh untuk bikin copy paste tuh nggak gampang. Nggak mau malahan mereka. Mereka mau punya keunikan mereka yang muncul gitu. Nah, ini kan juga sebenarnya hubungannya dengan yes man ini. Kalau pada saat kita nggak punya keunikan gitu, kita kehilangan warna gitu. Ya. Sehingga akhirnya kita ngikutin aja gitu. Ikut-ikut. Always be a followers gitu. Ya, dan gue ngeliat kan band-band yang sukses adalah band yang unik selalu soundnya. Kalau udah ikut-ikutan ini mirip itu biasanya mereka nomor 2 selalu. Atau nomor 3 ya. Hasil fotokopian kan bagus ya, tapi kualitasnya nomor 2. Original itu selalu yang menang. Dan gue percaya itu dari Tuhan sih. Tuhan kan udah kasih yang original. Nah, kita patut tahu tuh originalitas kita tuh di mana. Kalau kita main asal copy, ya emang gampang, bagus sih emang. Tapi kenapa ya kalau sekarang ini mereka nggak berani untuk punya warna sendiri too ya much gitu. information ya dengan Jadi bukan hanya di dunia musik tapi in any field of life gitu. Iya kayak gue ngelihat DVD-nya The Beatles gitu. Mereka tuh bener-bener ngulik musik sendiri, sound sendiri. Contohnya Ritchie Blackmore lah. You know Ritchie Blackmore? Nggak tahu, aku tahu Richie Rich. Ritchie Blackmore tuh nama gitarisnya Deep Purple. Oke. Deep Purple gue tahu. Ya, nama gitarisnya. Dia itu yang invented sound effect namanya distorsi buat gitaris. Sekarang tinggal diinjek. Suara gitarnya langsung buang gitu. Langsung begitu suara gitarnya. Nah, Ritchie Blackmore dulu nemuin itu, dia colokin kabel gitarnya di amplinya dia yang kecil. Terus kabel amplinya dicolokin ke speaker yang gede di panggung. Zaman dulu istilahnya sember. Ingat nggak? Ya tahu. Speakernya jadi sember, buang jadi begitu. Nah, dipakai sama anak-anak sekarang jadi efek namanya distorsi. Gitu, coba dia bandingin sama siapa coba? Dia nyari-nyari sendiri itu kan. Dia nyari-nyari sendiri gitu. Dan buat gue itu jenius banget. Kalau dengan konsep yes man itu mungkin dia nggak akan pernah nyoba. Nggak akan pernah. Dia pasti pikirannya cuma colok udah main. Gitu, nggak jadi inventor gitu, nggak jadi penemu hal yang baru gitu. Dan gue lihat banyak banget gitaris yang merek ya itu tadi. Merek gitarnya sama, ampli-nya mungkin mereknya sama, tapi bisa create different sound. Itu kayak seperti beberapa saat yang lalu kita pernah podcast yang tamu kita yang punya pendidikan entrepreneurship.
Yes. Ya, itu Pak kan Yo. Pak Yo. Itu Hai kan Pak Yo. iya, Hai. keren banget itu. Ya. Ya, dia bilang bahwa setiap orang punya keunikan yang masing-masing kan gitu. Ya. Padahal sekarang ini baru 8 miliar. Padahal sebenarnya keunikan itu 1 dari 40 miliar sebenarnya. Yes. Gitu. Yang Tuhan kasih kan. Iya. Ya, penduduk bumi cuman 8,5 miliar kira-kira. Jadi masih ada 32 something miliar keunikan Keunikan gitu. yang belum disingkapkan. Iya, dan setiap anak ini punya keunikan sendiri, cara belajarnya sendiri-sendiri masing-masing kan kayak gitu. Yes. Nih, Ji ada pertanyaan nih. Ya. Pesen untuk orang-orang yang suka dikelilingi orang yang yes man doang gitu. Kasih tahu dong alasannya kenapa mereka jangan sampai kelamaan dikelilingi sama orang-orang yang yes man aja. Iya, karena kalau kita merasa kita the smartest person in the room, kita merasa kita paling tahu, kita merasa kita paling punya semua jawaban. Akhirnya komunitas kita atau apapun kelompok kita, grup band kita, ya perusahaan kita nggak kaya, nggak akan kaya karena kita nggak dengar dari orang lain. Semuanya cuma manggut-manggut sama kita. Oh iya, yang nggak ada pushback. Betul. Jadi kita mesti merangsang anggota komunitas kita untuk kasih pushback. Gue adalah seorang yang nggak pernah ngelihat senior atau junior. Gue ngelihat orang dari kapasitas. Gue ngelihat orang dari kapasitas, makanya gue mau belajar dari Daryl Postman namanya. Ada tuh. Alright. Terus ada cewek masih 20 tahun gitu. Namanya? Namanya kayak India gitulah. Oke. Nah, Siapa namanya tuh? Mariska. Oke. Nama kok India namanya Mariska? Masih 21 tahun. Alright, iya. Tapi gue nggak ngelihat mereka masih junior, mereka masih kayak timnya temenannya ada Putri, ada Jason. Gue nggak ngelihat mereka sebagai apa ya, junior gue apa segala macam. Enggak. Gue mau belajar dari mereka karena gue ngelihat orang dari kapasitas. Kapasitas mereka di dunia sosial media, di dunia content creator itu jauh di atas gue. Gitu. Jadi gue selalu ngomong sama mereka dari berapa tahun lalu untuk pushback. Bukan gue yang paling bener in this room gitu loh. Bukan gue yang paling tahu, bukan gue yang punya semua jawaban. Tapi mereka juga punya jawaban kok. Mereka punya ide juga kok gitu. Yang ternyata wow gitu. Nah, makanya gue juga lihat juga satu contohnya juga tim sepak bola nasional Indonesia kan. Dengan dipimpinnya pelatih sama STY kan. Mereka merekrut orang-orang yang muda gitu. Memberikan kepercayaan. Malah secara keseluruhan yang senior-senior kalau memang gak bisa mengikuti program pelatihannya mereka. Ya mereka maaf kata ya gak dipilih untuk masuk ke tim intinya gitu. Dan ternyata they're doing well gitu. Dan bahkan di Piala Eropa juga kita lihat masih muda-muda tuh shining banget kan. Umur 16-17 di level dunia kan gitu. Nah coba kalau mereka cuman hanya yes man aja, cuman hanya menjalankan dengan apa yang ada selama ini, ya mereka nggak akan bisa melihat potensi dari orang-orang yang muda gitu. Betul, sama ada juga yang tua kan. Yang umur 58 atlet pingpong. Oke, iya, that's right, that's amazing. Maksudnya dia nggak apa ya, nggak sama yang nembak itu yang dapat silver. Iya. Itu kan juga umur 52 tahun tuh. Kalau dia yes terhadap ide yang kalau udah tua udah pensiun aja segala macam. Right. Kita lihat Mike Tyson lah. His Instagram sosial media is wide open, tidak di private. Dia umur 58 kalau nggak salah. Tapi masih latihannya kayak anak muda tinjunya. That's amazing. Maksudnya dia nggak ngelihat apa kata orang. Ya, teori banyak orang gitu. Kalau udah tua di rumah aja nanti begini, nanti begitu gitu. Stop chasing your dream misalnya dan lain sebagainya. Mereka nggak lihat itu. Dan itu gue salut banget. Itu kan kapasitas. Jadi gue belajar untuk ngelihat orang memang dari kapasitas, bukan dari senior atau junior, bukan. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari episode kemarin ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lo bisa komentarin lagi. Dia punya komen aja. Pernyataan. Gitu kan lo pernah ngomong tuh di podcast mengenai musik. Ya? Anti klik. Gitu. Nih anti klik bilang ini kecelakaan dipicu karena Rick Allen. Kecelakaan dipicu karena Rick Allen merasa panas saat mobilnya disalip oleh mobil sport lain. Lalu dia mencoba mengejar. Kirain cuma di Indonesia aja ada orang yang gampang panas hanya gara-gara disalip. Nah pertama lo jelasin dulu, banyak yang gak tahu dulu nih Rick Allen yang dibicarakan nih siapa. Terus kedua bener gak nih
Eh, Komennya dia. adegan ini masuk di filmnya Def Leppard. Oke. Yang Tunggu lo, Rick Allen nih jadi Rick siapa? Allen ini drummernya Def Leppard. Oh, oke. Rick Allen. Jadi waktu bener yang dibilang Ma Anti-Klik ini bener. Jadi dia lagi naik mobil waktu itu disalip sama orang dan dia nyolot, dia mau salip ulang, ternyata dia kehilangan kendali. Mobilnya kebalik sampai seatbeltnya tarik tangan kirinya sampai putus. Oke. Nah, adegan ini difilmkan sama Def Leppard. Cuman ditayangkan di HBO. Few years ago, sebelum pandemi. Judulnya Hysteria. Oke ya. Jadi dimainin sama bintang film. Berarti orang kalau mau lihat masih ada dong. I Jejak don't think digital. so. Oke. I don't think so. Gue punya DVD-nya. Gue masih dapat DVD-nya. Mungkin DVD-nya sekarang ada di eBay atau Groove Inc. Tapi film itu cukup heboh waktu masuk HBO karena diperankan sama bintang film yang jadi Rick Allen-nya tuh keren banget actingnya. Keren banget gitu loh. Dan adegan ini memang dibuat seperti itu di filmnya mereka. Itu supervised by Def Leppard juga film itu. Gitu. Jadi gue rasa itu adegan yang nggak dibuat-buat. Memang begitu dibuatnya. Sama scene-nya di daerah pegunungan, sama dia kecelakaannya di daerah pegunungan juga. Jadi ya pelajarannya dari kejadian ini nggak usah emosian ya di jalan. Ya, kan dia pikir cuma Indonesia aja yang seperti itu. Ternyata Iya, di luar negeri juga ternyata ada. di luar negeri juga. Oke. Di luar negeri. Ternyata di luar negeri orang bisa panas juga. Oke, berarti jangan emosian ya. Jangan emosian kalau lagi nyetir mobil. Oh iya, lo emosian nggak? Nggak ya, udah nggak emosian Udah lagi. enggak Ya? sih. Oke. Yang terakhir lo lihat gimana? Ngeliat doang gitu kan? Masih sih. Sampai gue bilang lu masih kayak anak SMA aja udah udah kepala lima masih ngomel-ngomel sendiri gitu. Tapi kan kalau sama gue kan jadi lo lebih sabar gitu. Ya kan ada yang nasihatin. Perlu air kan gue. Iya. Karena gue kan gak yes man-nya ya udah susul aja langsung gitu. Kalau ngeliat di browser di Apple TV masih ada Hysteria. Def Leppard? Wow, di mana? Apple TV. Apple TV. Wow, nonton. Iya. Itu dari mereka, itu ada. I Miss the Bus ada adegan itu. Dia lagi lari keluar dari pabrik besi, Joe Elliott vokalisnya. Itu di film itu? Di film itu di ada adegannya. Oh. Gitu makanya kalau Joe Elliott ngomong hari ini, thank God I miss the bus. Fans Tapi Def banyak yang Leppard nggak tahu. ngerti dong. Maksudnya apa lo sebagai penutup lo jelasin dulu tuh. Iya, Yang jadi, miss the bus-nya. jadi vokalisnya Def Leppard, lead vokalnya. Oke. Dulu itu sebelum dia ngeband, dia kerja di pabrik besi di Sheffield. Ya, dan waktu selesai kerja dia pulang, dia ternyata telat keluar dari pabrik itu. Oke. Dia lari, busnya jalan. Busnya jalan, di situ ada gitaris lagi nyari vokalis. Lagi nyari vokalis yang bisa main gitar. Namanya Pete Wills. Pete Wills ini gitaris originalnya Def Leppard. Nah, karena mereka satu halte jadi ngobrol. Oke. Waktu itu mereka nggak ada vokalis. Nggak ada dia nyari gitaris. Pete Wills tuh nyari gitaris tandemnya dia. Oke. Joe Elliott bilang, I can play gitar. Mereka jadi ngobrol di halte bus itu. Karena ketinggalan bus sih Joe Elliott. Akhirnya diundang ke rumahnya Pete Wills. Joe Elliott main gitar, dia sambil nyanyi. Oh. Pada bingung teman-teman, kok suara lu keren banget gitu. Akhirnya, long story short, dia jadi lead vokalnya Def Leppard. Dan sampai sekarang. Sampai hari ini. Dan pas kita lagi taping ini, mereka baru lagi konser. Baru selesai manggung di Fenway, Boston. Oke. Sold out stadiumnya Boston. Dengan lead vokalis yang sama. Dengan lead vokalis yang sama, tapi Pete Wills sudah nggak ada. Pete Wills sudah keluar karena di waktu turnya High and Dry, album kedua, di panggung sering mabok-mabokan. Jadi dipecat sama Joe Elliott vokalisnya. Wow. Karena Joe Elliott nih yang drive-nya kuat di band itu. Iya. Gitu. Wow, that's amazing. Dan mereka masih bisa nonton ya? Yes. Di Apple Masih TV. ada ternyata di Apple TV. Yes, gue juga mau nonton lagi. Iya. Gue punya DVD-nya. Oke. Ya. Alright. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komen dan juga DM ke hosttop.kreasi. Instagramnya mereka. Iya. Dan It's time to. tunggu dulu kalau iya. nanti ada pertanyaan yang Oh ya. bagus-bagus yang kita pilih, nanti bisa ditayangkan dan kita bisa Kita akan jawab. jawab di episode berikutnya. So it's time to food testing. Okay, today is our favorite time karena Favorite time. food testing, Oh. dessert testing. Dari mana?
Union. Union. Ini dia punya yang baru kok nggak salah ya. Ya, Baru. pandan ketan hitam cake. Oke. Pandan ketan hitam cake bolu. Roll ya, belum roll ya, bukan roll. Roll. Oke. Kita Yang coba. satunya lagi? Yang satunya nougat, peanut butter, and jam. Oke, kita coba yang mana dulu nih? Yang hijau dulu lah. Oke. Hmm. Hmm. Ini enak loh. Ketan hitamnya bisa berasa banget ya. Crunchy ya? Apa? Crunchy. Crunchy. Enak. Enak. Gue sih suka. Gue juga suka. Bisa sama baju gue loh. Ketan hitamnya berasa banget. Pandannya tepat sekali bikinnya pandannya nih, gila nih. Gua, I think this is very good. wah, gila. Pandan ketan hitam by Union 9,5. Wah. Gila nih. Unik. Ini pencinta ketan hitam nih akan suka banget sama kue ini pasti. Apa yang kelebihan ketan hitam di sini? Enggak, berasa makan, lo dulu makan bubur ketan hitam gak sih? Iyalah. Exactly like this. Gila nih. Yang ada santannya ya, bukan ketan hitam. Enggak, habis loh. Enggak boleh lama-lama di luar nih kue kayak gini nih. Mesti di kulkas. 9,5 Union pandan ketan hitam roll. 96 lah, 9,6. Apa liatin gue gitu? Apa? Liatin gue gitu. Kayak orang bingung gitu. Udah langsung. Gak senang gue lebih nilainya lebih daripada lo. Next apa nih? Nougat PB&J. Peanut? Jelasin dong PB&J. Jangan langsung PB&J. PB&J itu very American ya. Peanut butter and jam. Yang paling sering dipakai jamnya strawberry. Ini ada jam memang? Gak ada. Nggak berasa strawberry kan? Jamnya mana? Ya udah di. Kan biasanya merah-merah gitu. Nih jamnya nih. Nih. Ini gue punya nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada. Itu apa? Mana? Pakai kacamata. Hah? Tengahnya nih ada jamnya nih, campur nih. This is jam. Ini jam. Bro, ini enak juga. Gila ya. Nougat, peanut butter and jam. Udah enak banget ini. Wah, ini sih. Oh, aku sih udah tahu nilai berapa. Ini bolunya, teksturnya Aku udah tahu nilai berapa. sangat moist. Karena gue suka banget peanut butter jam. Ya. Oh. Waktu di Menteng makan rotinya. Makan. Gila nih. Tapi ini kan cake. Beda. Ya, ini gila nih. Ini 10 sih gue. 10. Nougat PB&J 10. Sebenarnya kan mau kasih nilai 10, teman nggak boleh 10. Itu kan untuk Tuhan. Jadi berapa 9,9. Gue bulan lalu makan di Union Surabaya. Ah, Di Pakuwon Mall. udah ada ini. Udah ada nougat PB&J. Wah, Dari situ gue mulai, wah ini kue baru nih, ternyata emang masih baru waktu itu. wah. Masih baru. Nah ini lebih baru lagi. Pandan ketan hitam. Thanks God kita dapat opportunity di support untuk nyobain yang paling baru tuh. Wah, thank you Union. Dan dua-duanya oke banget. Thank Thank you you, Union. Amazing banget. Yes. Our favorite place. Ya, Yes. kalau kita ke Surabaya, gue selalu pasti ke Pakuwon tuh. Union Pakuwon. Ya. Kita Dan juga juga sering di kan sini. berdua di Plaza Senayan. Iya, Union. Senayan. Ya, basically Union Group lah semuanya. Tapi ini di Union oke Ya. banget. Thank you Union. Thank for you. support temenan podcast. Alright. Buat teman-teman yang mau coba ini, langsung aja ke Union. Seluruh Union ya. Seluruh Union. All Union. Available. Ya. So good. See ya.